Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang sangat penting bagi kalian, yaitu tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial. Namun sebelumnya saya ingin mengetahui kondisi kelas kalian. Apakah kelas kalian masuk semua teman-temannya? Masuk semua ya? Jumlahnya 36? Oke. Baik. Ada satu bangku. Oh, sudah ada ya. Ya. Masnya duduknya yang baik, nak. Udah ada kursinya? Oh, dipakai. Ya. Kalau gitu, tidak apa-apa di situ aja ya. Ya, oke ya. Anak-anak, kita akan berbicara banyak terkait dengan kecerdasan artifisial, pemanfaatan kecerdasan artifisial, sebagaimana yang sudah Bapak tuangkan dalam slide itu ya, pemanfaatan kecerdasan artifisial. Adapun target atau tujuan dari pembahasan ini, yang pertama, jadi sebelum kalian mengetahui lebih detail terkait dengan pembelajaran ini, target atau tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah Anda bisa menjelaskan konsep dasar AI dan jenis-jenisnya, ya. Kemudian yang kedua, Anda bisa memberikan contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian yang ketiga, menyusun solusi berbasis AI terhadap masalah sederhana di sekitar kita, dan yang terakhir adalah menunjukkan sikap kolaboratif, kreatif, dan kritis dalam diskusi. Oke, di sini ada kalimat diskusi. Nanti pada saat pembelajaran kita akan bentuk kelompok. Ya, ada 4 kelompok. Kalau jumlahnya 36, berarti satu kelompok adalah 9. Oke. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ya. Sebelum Anda memasuki materi, ya, apa sebenarnya dari semua ini? Saya ingin tahu nih kemampuan kalian atau pengetahuan kalian terkait dengan pemanfaatan dari AI itu sendiri. Di sini saya sudah buat aplikasi Kahoot, ya. Anda bisa scan barcode di depan ini, atau Anda bisa memasukkan kode 741256. Saya kasih waktu Anda 3 menit untuk bisa masuk ke Kahoot. Namanya apa? Kahoot. Kasih nama apa? Itu terserah. Nama terserah. Nama kalian ya. Neneng sudah masuk. Oke. Dua sudah masuk ya. Radit, Sultan, Askiatul, yang lain? Siapa ya? Ya, 24 siswa sudah masuk, 25.
Sudah masuk semua? Ya. Oke, sudah ya? Siapa yang belum? Oke, tinggal satu orang. Baik. Perhatikan. Jadi tes awal ini untuk mengetahui pengetahuan awal kalian tentang kecerdasan artifisial. Ketika saya tombol mulai, Anda sudah memulai untuk mengerjakan soal. Oke ya? Siap? Saya tekan tombol mulai ya. 1. Ya. Udah ya? Baik, siap. 1, 2, 3. Ya. Ira berapa kali? 2 kali. Ira 2 kali ya tadi ya? Soal 5.
Hira Septia mana Hira Septia? Oke. Nadia mana Nadia? Oke. Di bidang pendidikan. Terakhir ya. Oke. Ayo. Smartphone. Teknologi. Kirana. Los. Kirana mana Kirana? Kirana? Kirana Nadia? Nadia Prananda ya? Oh, persis. Iya. Mohon maaf ya. Ya, baik anak-anak, terima kasih ya. Saya tentunya sudah sedikit paham kemampuan awal dari kalian dengan mengerjakan 19 soal di Kahoot ya. Pengetahuan awal itu penting karena untuk bisa memetakan kemampuan dari masing-masing siswa di kelas ya. Oke. Bisa jadi kalau nanti nutut waktunya akan ada post test ya. Post test sebagaimana yang kemudian dilakukan seperti pretest ini. Selanjutnya sebagai merespon atau apa istilahnya menggugah otak pikiran kalian. Kelihatan nggak? Enggak. Oke, saya bacakan ya. Baik. Anda bisa jawab di dalam hati kalian, ya. Kalau kita belajar kecerdasan artificial, ya, Anda bisa melihat atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa memberikan stimulus kepada otak kalian. Pertama adalah, pernahkah kalian secara sadar bahwa saat mencari lagu di YouTube, ya, atau Spotify, aplikasi bisa merekomendasikan lagu sesuai selera kalian? Menurut kalian, bagaimana sistem bisa menebak lagu kesukaan kalian? Ya. Kalau kalian mencari lagu atau film di YouTube maupun Spotify,
aplikasi YouTube maupun Spotify itu bisa menebak kesukaan kalian. Ya. Dan bagaimana kemudian aplikasi itu bisa menebak apa yang menjadi kesukaan kalian? Kira-kira apa jawabannya? Pernah kalian mencari lagu menggunakan Spotify? Pernah ya? Pernah menggunakan YouTube juga? Pernah. Yang kalian cari itu langsung bisa ketemu. Dan YouTube itu ngerti. Spotify juga ngerti bahwasanya kesukaan lagu kalian itu adalah itu. Kok bisa? Karena kita sering melihat itu. Karena kita sering melihat itu. Ya, berarti istilahnya kebaca. Oke, kalimat yang lain tadi ada di soal itu. Apa istilahnya itu di situ? Karena sering melihat, yang satunya sering terbaca. Kalau di dalam soal itu ada istilahnya learning. Learning, mesin learning. Dia terus menerus belajar sehingga apa yang sering dibuka tadi itu langsung bisa menuju kepada kita. Oke. Itulah ya materi yang kita akan pelajari pada hari ini. Kecerdasan artifisial atau KA. Yang kedua, jika ada mobil yang bisa berjalan sendiri tanpa supir, pernah tahu? Oke. Kok bisa kan begitu kan? Kok bisa? Kalau supir kok bisa melaku? Menurut kalian, apa keuntungan dan resiko yang mungkin terjadi? Apa keuntungan dan resiko yang akan terjadi? Keuntungannya apa kira-kira? Nggak perlu sewa supir. Waktunya akan lebih cepat. Tepat waktu kan begitu? Ya. Efisiensi, pinter. Ya. Kira-kira nih, kira-kira menurut kalian resikonya apa? Ya. Tidak bisa berhenti mendadak. Gimana Mas? Rentan terhadap peretasan. Artinya kalau sistemnya itu rusak akan berbahaya. Dia bisa kemana-mana. Oke, pintar. Yang ketiga, maka jawaban dari tadi itu kok bisa gak ono supire? Berarti itulah kecerdasan buatan. Yang ketiga nih, apakah kalian pernah menggunakan fitur autocorrect di MS Word? Ya, atau Grammarly ada tadi ya? Bagaimana menurut kalian peran AI dalam membantu menulis lebih baik? Apa kira-kira? Anda menulis misalkan tentang perfect, ya, PERF sudah muncul dia, perfect. Ya. Anda mau nulis kata-kata apa sudah muncul dia di situ, autocorrect. Jadi ketika Anda menuliskan sesuatu yang salah, dia mengkoreksi itu semua. Itulah kecanggihan dari kecerdasan buatan atau artifisial. Oke, sudah paham ya? Mulai paham ya? Nah, baik. Untuk lebih memahami itu semua, maka kita akan bentuk kelompok. Kita akan menemukan sebuah masalah. Ya, project based learning artinya Anda akan diberikan sebuah masalah kemudian dibahas per kelompok. Kita buat kelompok dulu. Baik. Loopingnya karena ini 4 kelompok, berarti nanti per 4 ganti 1, 1, 2, 3, 4, 1 ya. Mulai dari mbaknya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
Dua. Tiga. Empat. Dua. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Empat. Satu. Dua. Empat. Nah, baik. Kelompok 1, 2, 3, 4. Yang merasa satu, silakan di situ.
Silakan diatur tempat duduknya, bisa. Yang di belakang Mas bisa ke sini, yang di belakang. Yang di belakang bisa ke sini ya. Yang di belakang biar ngumpul bisa ke sini. Ambil kursinya aja. Ya. Yang di belakang Mas bisa ke depan ya. Ambil kursinya saja. Yang di belakang Nak bisa ambil. Yang ini siapa nih? Ah, maju. Yang di belakang bisa ke sini Nak ya. Yang di belakang bisa ke sini. Oke, maju nak, maju depan ini ada kursinya. Yang di belakang maju nak. Di sini boleh, ya. Ini boleh. Ya, tidak. Oke, kelompok 1, 2, 3, 4. Anak-anak perhatikan, Bapak akan memberikan 2 lembar kertas ini. 2 lembar kertas ini ada petunjuknya juga dan ada sistem penilaiannya juga. Kalian kerjakan. Ya, namanya lembar kerja peserta didik. Kalau sekarang istilahnya murid ya. Setelah itu Anda perwakilan untuk bisa presentasi di depan. Oke ya. Oke. Silakan didiskusikan. Ya. Ini silakan didiskusikan. Baik, waktu kalian saya berikan ya 30 menit. 30 menit ya. Enggak, langsung kelompok aja ya. Oke. Bentar, Mas, Mbak, perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu. Ya. Nggak usah, langsung kelompok 2, kelompok 3 gitu aja ya. Ya, milih salah satu. Harus sama nggak apa-apa. Harus misal atau Oke. Perhatikan. Ada berapa pilihannya di situ, Nak? Bidang apa aja? Bidang apa aja? Oke, pendidikan. Yang ini bidang apa?
Kesehatan. Ini bidang apa? Ekonomi. Oke. Terakhir bidang apa? Bidang apa itu, Nak? Bidang sudah. Kesehatan sudah, ekonomi sudah. Kebudayaan. Oke. Nah. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan. Oke, ya. Perwakilan enggak apa-apa. Mau semua boleh, perwakilan enggak boleh. Ya. Tidak boleh ada yang bicara. Oke, anak-anakku. Selanjutnya presentasi yang akan dimulai dari kelompok 4. Ya, monggo kelompok 4 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh, semua ada apa-apa. Boleh. Kelompok yang tidak presentasi, ya, kelompok yang tidak presentasi, tolong, ya, tolong perhatikan ke depan. Kelompok yang tidak presentasi tidak lagi berbicara, karena kita membiasakan untuk menghormati orang yang berbicara di depan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berkatakan saya dari kelompok kerja. Saya mengenal saya para keterangan. Saya Alena Mediana Putri. Saya Arifina Setia Anggaweni. Di sini kami mengidentifikasi masalah yaitu tentang pendidikan. Permasalahan yang kami temukan adalah ketergantungan pada AI dalam belajar. Dengan informasi yang kita temukan, dan aplikasi AI yang relevan, SBG dan Gemini, oke. Analisis solusi bagaimana AI dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan cara membatasi urusan dari AI. Keunggulan solusi berbasis AI yang kami tawarkan adalah meningkatkan informasi belajar, menggunakan orang berpikir kritis. Apa risiko atau tantangan mengenai materi? Risikonya adalah terhambatnya inovasi belajar. Setelah diskusi, menurut saya AI bermanfaat karena dapat membantu permasalahan sehari-hari dan pekerjaan lebih cepat. Tantangan atau risiko yang harus diwaspadai dari AI adalah risikonya membuat pengguna negatif dan malas berpikir. Jika saya menjadi pengembang AI, saya ingin membuat AI untuk mendukung kreativitas manusia, bukan menggantikannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, bisa di. Baik. Presentasi kedua. Kelompok 3.
melakukan perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Sami Boni Nurwanda, nomor absen 33 tahun lalu. Perkenalkan nama saya Bagus Ramadhan, absen 35. Perkenalkan nama saya Maulana Haji Nabriansa, absen 20. Perkenalkan nama saya Nurman Syifa Jadina, saya absen. Perkenalkan nama saya Nadia Kayla Fitrasi Tidian, absen 4. Perkenalkan nama saya Almira Asri Putri, saya absen 3. Perkenalkan nama saya Siti Purnomo, absen 34. Perkenalkan nama saya Mega Walena, saya absen 21. Perkenalkan nama saya Safira Rahmanudin, absen 32. Kelompok kami memilih dedikasi masalah kesehatan. Permasalahan nyata yang kami temukan adalah penyakit menggunakan MRI. Menemukan penyakit apa tadi? MRI, oke. Ya, analisis zoologi. Bagaimana AI dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Segmentasi otomatis, mengelompokkan data secara otomatis menggunakan AI. AI yang kalian terapkan mengurangi waktu pemindaian, mengurangi kepentingan dan akses data. Apa risiko atau tantangan yang mungkin muncul? Yang pertama, masalah transparansi dari kedua, ketergantungan berlebihan dan hilangnya keterampilan. Inilah pendapat dari kelompok kami. AI bermanfaat karena mempermudah dan meningkatkan efisiensi kerja medis. Tantangan atau risiko yang harus diwaspadai dari AI adalah biaya integrasi, ketergantungan, keamanan, dan privasi data. Dan ketiga, juga saya menjadi pengembang AI, saya ingin membuat AI untuk otomatis tugas administratif. Ya, dari kelompok kami mungkin ada yang ditanyakan dari organisasi kita. Oke, ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Oke. Tadi AI tentang kesehatan yaitu MRI. Betul ya? Pernah tahu MRI? Pernah ya, pendengar ya? Jadi manusia dimasukkan ke terowongan ya? Oke. Monggo Mas, monggo. Ya. Ya, bagaimana bisa AI mendiagnostik penyakit? Nah, oke. Bagaimana AI bisa mendiagnosa penyakit? Menggunakan sistem segmentasi otomatis. Itu gimana, Mas? Jadi itu ya, segmentasi otomatis. Ya. Jadi itu AI-nya itu seperti menganalisa data di dalam tubuh kita kan. Karena kan MRI kan menggunakan magnet kan. Jadinya apalagi juga dengan minta bantuan dari AI. Nah di sini tuh AI-nya tuh bekerja buat menganalisis data di dalam tubuh kita kan. Jadinya sehingga itu setelah AI-nya itu mengumpulkan data, baru itu datanya itu divisualisasikan melalui sebuah layar sehingga jadi kita tuh sudah tahu kita tuh ada penyakit apa di dalam tubuh kita dikarenakan data-data yang dikumpulkan sama AI tersebut. Ada gitu ya, Mas? Ya, Terima kasih, Mas. Ya. Baik. bedanya kalau itu menggunakan sinar, tidak Sinar. Ya, Oh iya, iya. menggunakan Magnetik. magnetik kerjaan dan bantuan AI. Oke, siap. Mantap. Oke. Ada yang tanyakan lagi? Tidak ada? Ya. Baik, silakan bisa ditutup. Baik, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close. Mbak, ditulis namanya ya. Terakhir. Baik, anak-anak saya minta 5 menit saja ya. Ya. Dari hasil diskusi kalian,
kalian telah bisa menemukan sebuah masalah, kemudian memberikan solusi dengan berbagai keuntungan dan resiko yang akan terjadi, dan pada semua kelompok menyimpulkan bahwasannya AI sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke? Baik. Sebagaimana yang kemudian Anda kerjakan di dalam pretest tadi, Anda bisa baca di sini. AI itu dikembangkan pada tahun 1996 oleh siapa? John? Oke. Perhatikan lagi. AI adalah kecerdasan buatan yang diciptakan manusia untuk melakukan tugas tertentu. Ya. AI mampu meniru cara berpikir dan mengambil keputusan seperti manusia, tetapi tidak sama dengan manusia. Tidak samanya di mana? Ini dibaca saja ya. Kemudian penerapan AI dalam kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Tadi benar, tadi chatbot untuk bisnis ya. Kemudian kesehatan, diagnosa medis, analisis data seperti MRI dan seterusnya. Tadi menggunakan magnetik, oke. Kemudian pendidikan ada e-learning. Nanti besok kalian ketika ujian ada kita punya namanya CBT Sync. Ya, Anda mengerjakan tugas, Anda mengerjakan UTS, UAS menggunakan komputer atau menggunakan HP, ya, menggunakan aplikasi. Jika Anda melakukan yang aneh-aneh, dia akan keluar sendiri. Itu AI-nya di situ, ya. Oke, dalam bidang kebudayaan, digitalisasi artefak, ya, penemuan-penemuan, pelestarian bahasa dan seterusnya. Oke. Kolaborasi manusia dan AI. AI mendukung manusia, bukan menggantikan sepenuhnya. Paham ya? Harus dipahami. AI itu sebagai mitra, bukan pengganti kita. Kemudian yang kedua, membantu pengambilan keputusan. Oke. Ya, makasih. Kemudian yang ketiga, menambah efisiensi kerja. Yang keempat adalah mengoptimalkan potensi manusia. Oke. Profesi AI. Ini, kalau Anda pinter dalam programming dan seterusnya, terutama dalam hal analisis, ya, dan kemampuan menemukan artificial intelligence-nya, nanti Anda bisa berprofesi seperti ini. Pertama, Anda sebagai data science. Kemudian yang kedua, MLP, MLA. Yang ketiga adalah etik spesialis kalau berkaitan dengan hukum dan seterusnya, ini ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat robotik, yang kelima adalah arsitek. Oke ya. Kemudian tantangan dan etika AI. Seperti yang kalian lihat tadi, presentasikan tadi ya. Ada bias, diskriminasi data. Kalau data yang diinputkan salah, hasilnya mesti salah. Paham ya? Kemudian dampak sosial dan pekerjaan, regulasi. Oke. Terima kasih anak-anak. Kalian telah mempresentasikan sesuatu yang luar biasa. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selepas acara ini langsung Anda menuju ke lapangan. Oke ya. Bagi-bagi produk. Baik, saya tutup. Perhatikan ya. Diskusi kita tentang pemanfaatan AI sudah selesai. Dan terima kasih semua atas presentasinya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.